Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini Rahmawati dengan NPM 181211057, mahasiswa jurusan Sistem Informasi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma clustering K-means. Clustering merupakan proses untuk mengetahui kelas-kelas atau taksonomi atau triologi atau analisis topologi dari data-data yang ada. Dilihat dari kacamata data mining, clustering bukanlah proses klasifikasi, karena dalam proses klasifikasi, data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang telah diketahui sebelumnya. K-means, algoritma K-means merupakan model centroid. Model centroid adalah model yang menggunakan centroid untuk membuat cluster. Centroid adalah titik tengah suatu cluster. Centroid berupa nilai. Centroid digunakan untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap centroid. Secara umum, algoritma K-means adalah yang pertama menentukan banyaknya cluster, yang kedua menentukan centroid, yang ketiga apakah centroidnya berubah. Jika iya, hitung jarak dari data centroid. Jika tidak, maka selesai. Yang keempat, mengelompokkan data berdasarkan jarak yang terdekat. Di sini ada studi kasus dengan 5 sampel data dan nilai-nilai seperti yang berikut. Langkah-langkahnya yaitu pertama menentukan banyaknya cluster. Yaitu di sini saya mengambil 2 cluster yang akan dibuat. Banyaknya cluster harus lebih kecil daripada banyaknya data. Yang kedua, tentukan centroid setiap cluster. Untuk menentukan centroid awal, banyak metode yang dapat digunakan. Di sini metode yang digunakan yaitu mengambil data dari sumber secara acak atau random dari sel yang berwarna kuning dan hijau yang ada di tabel sebelumnya, yaitu dengan C1, X-nya 10, Y-nya 20, C2, X-nya 15, Y-nya 30. Untuk pengulangan berikutnya, pengulangan ke-1 sampai selesai, centroid baru dihitung dengan menghitung nilai rata-rata pada setiap cluster. Jika centroid baru berbeda dengan centroid sebelumnya, maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Namun jika centroid yang baru dihitung sama dengan centroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Yang ketiga, hitung jarak data dengan centroid menggunakan rumus Euclidean distance. Dengan ketentuan D yaitu jarak, J banyaknya data, C centroid, dan X yaitu data. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Euclidean distance tadi, ditemukanlah hasil sebagai berikut. Lalu, langkah keempat yaitu mengelompokkan data sesuai dengan klasternya, yaitu data yang memiliki jarak terpendek. Dari hasil tersebut yaitu didapatkan data ke-1, C1 lebih pendek daripada C2. Data kedua, C2 lebih pendek dari data ke-1. C2. Yang ketiga, C2 lebih pendek dari C1. Data keempat, C2 lebih pendek dari C1. Data kelima, C2 lebih pendek dari C1. Kemudian dilakukan pengulangan kembali menggunakan rumus Euclidean distance dan menghasilkan hasil sebagai berikut. Lalu kita menentukan titik centroidnya kembali dengan cara mengelompokkan data C1 dan C2, yaitu C1 ada 2, jadi 10 ditambah 15 kemudian dibagi 2, begitupun dengan Y, yaitu 20 ditambah 30 dibagi 2, maka mendapatkan hasil yang X 12,5 dan yang Y 25. Kemudian yang C2-nya sama seperti yang C1, ditambah lalu dibagi, dan kemudian mendapatkan hasil X-nya 41,66 dan Y-nya 43,33. Lalu dilakukan perhitungan kembali, kemudian mendapatkan hasil
sama dengan perhitungan sebelumnya. Maka jika hasilnya sama dan tidak ada perubahan, maka proses clustering selesai. Selanjutnya ada metode klasifikasi C45. Klasifikasi merupakan sebuah proses training atau pembelajaran suatu fungsi tujuan atau target yang digunakan untuk memetakan tiap himpunan atribut suatu objek ke satu dari label kelas tertentu yang didefinisikan sebelumnya. Teknik klasifikasi sendiri ada beberapa, yaitu algoritma C45, algoritma K-nearest neighbor, ID3, naive Bayesian classification, CART atau classification and regression tree, dan lain-lain. Output keluaran dari metode klasifikasi ini biasanya dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan. Algoritma C45 yaitu merupakan salah satu solusi pemecahan kasus yang sering digunakan dalam pemecahan masalah pada teknik klasifikasi. Keluaran dari algoritma C45 itu berupa sebuah decision tree layaknya teknik klasifikasi lain. Untuk penyelesaian kasus di dalam algoritma C45 ada beberapa elemen yang diketahui, yaitu entropi dan gain. Langkah-langkah untuk penyelesaian algoritma C45 sendiri yaitu yang pertama mencari nilai entropi dari kriteria-kriteria. Yang kedua mencari nilai gain dari setiap atribut. Yang ketiga pembentukan atribut sebagai akar berdasarkan gain tertinggi. Yang keempat pembentukan cabang berdasarkan masing-masing nilai. Yang kelima ulangi proses untuk masing-masing cabang. Di sini ada studi kasus data preprocessing, yaitu merupakan hal yang penting dalam proses data mining. Hal yang termasuk antara lain, yang pertama data selection. Data outlook menjadi data kasus dalam proses operasional data mining. Kolom yang diambil sebagai atribut kepuasan adalah play. Kolom yang diambil atribut penentuan adalah outlook, temperature, humidity, windy, dan play. Data preprocessing atau data clean data diterapkan untuk menambahkan isi atribut yang hilang atau kosong dan merubah data yang tidak konsisten. Yang ketiga, data transformation. Dalam proses ini, data ditransferkan ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses data mining. Data introduction atau reduksi data dilakukan untuk menghilangkan atribut yang tidak diperlukan sehingga ukuran dari database menjadi kecil dan hanya menyertakan atribut yang diperlukan dalam proses data mining. Karena akan lebih efisien terhadap data yang lebih kecil, masalah klasifikasi berakhir dengan dihasilkan sebuah pengetahuan yang dipresentasikan dalam bentuk diagram yang biasa disebut pohon keputusan. Berikut sampel data dari studi kasus algoritma C45. Terdapat 4 atribut, yaitu outlook, temperature, humidity, windy, dan play. Setelah dilakukan perhitungan rekapitulasi data sampel, ditemukan hasil sebagai berikut. Total dari semua data yaitu berjumlah 14, total play no yaitu 4, total play yes yaitu 10, dan entropi sebanyak 0,86312057. Outlook memiliki atribut sunny, rainy, dan cloudy. Jumlah sunny yaitu 5, jumlah rainy 5, jumlah cloudy 5. Jumlah sunny yang memiliki play no ada 3, jumlah rainy yang memiliki play no ada 1, dan cloudy ada 0. Sunny yang memiliki yes yaitu 2, rainy yang memiliki yes 4, dan cloudy yang memiliki yes 4. Dengan nilai entropi sebagai berikut. Lalu begitupun seterusnya sampai windy. Dan kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan gain. Dengan cara jumlah dikali dengan sunny, kemudian dikali dengan
yes, dan entropi. Begitupun sampai akhir. Tabel di samping menunjukkan bahwasanya kriteria Outlook memiliki nilai gain yang paling tinggi. Untuk fase selanjutnya adalah pembuatan pohon keputusan. Berikut adalah pohon keputusan dari rekapitulasi nilai gain dan entropinya. Dengan satu Outlook, no, yes, sunny, no, rainy, masih dipertanyakan, dan cloudy, yes. Kemudian kita kelompokkan kembali dari nilai gain yang paling terbesar. Di sini nilai gain yang paling terbesar yaitu dari Outlook. Lalu kita pilih nilai entropi Outlook yang paling besar yaitu sunny, rainy. Lalu rainy dikelompokkan dengan jumlah tersebut, kemudian dilakukan rekapitulasi data sampel, lalu ditemukanlah hasil gain yang terbesar yaitu terdapat pada windy dan entropi yang paling besar yaitu true. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwasannya atribut windy memiliki nilai gain tertinggi, maka untuk root selanjutnya pada pohon keputusan dapat terlihat di bawah sebagai berikut. Kesimpulannya, jika Outlook sama dengan sunny, maka hasil sama dengan no. Yang kedua, jika Outlook sama dengan rainy dan windy sama dengan true, maka hasil no. Dan yang ketiga, jika Outlook sama dengan cloudy, maka hasil yes. Terima kasih. Selanjutnya ada algoritma association rules a priori. Pendahuluan, metode asosiasi termasuk salah satu metode dalam data mining yang banyak dipergunakan saat ini. Association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Yang ketiga, dalam metode ini terdapat beberapa teknik yang disebut association rule dengan algoritma a priori. Parameternya sendiri ada dua. Yang pertama support. Support atau nilai penunjang yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Yang kedua, confidence atau nilai keputusan yaitu suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antara dua item secara kondisional. Algoritma association rule atau a priori algoritma yang pertama itu menentukan frequent item set, yaitu dengan set of item atau sekumpulan item yang mana support lebih besar sama dengan minimum support. Subset dari frequent item set harus frequent item set. Pencarian frequent item set mulai dari satu item sampai dengan n item set. Yang kedua, gunakan frequent item set untuk menghasilkan rule asosiasi. Studi kasus, suatu supermarket mempunyai sejumlah transaksi seperti dalam tabel, yaitu dengan TID sebanyak 5 dan item barang sebanyak 5. Pertanyaannya itu buatlah association rule dari data tersebut dengan cara menghitung support dan confidence. Pakailah metode a priori dengan minimum support 0,3 dan confidence 0,8. T1 terdapat item barang roti, selai, mentega. T2 roti mentega. T3 roti susu mentega. T4 coklat roti. T5 coklat susu. Kemudian menentukan tabulasi. Tabulasi dihitung dari banyaknya item barang dari setiap T. T1 roti sebanyak 1, selai sebanyak 1, mentega 1, coklat 0, susu 0. T2 roti 1, selai 0, mentega 1, coklat 0, susu 0. T3 roti 1,
selai 0, mentega 0, coklat 0, susu 1. T4, roti 1, selai 0, mentega 0, coklat 1, susu 0. T5, roti 0, selai 0, mentega 0, coklat 1, susu 1. Kemudian dijumlahkan tiap item barang menjadi total roti 4, total selai 1, total mentega 3, total coklat 2, dan total susu sebanyak 2. Kemudian menentukan support dan frequent item set. Roti, kenapa itu 4/5, yaitu roti tadi jumlahnya 4 dan banyaknya data itu sebanyak 5. Jadi tiap item barang itu jumlah dibagi dengan banyaknya data. Maka menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian dipilih nilai yang paling terkecil. Di sini nilai yang paling terkecil yaitu 0,2 itemnya selai dan susu. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi roti mentega sebanyak 0,6, roti coklat sebanyak 0,2, dan mentega coklat sebanyak 0. Dengan minimum support 0,3 dan confidence 0,8. Jadi roti mentega itu support roti mentega, support roti 0,6 dibagi 0,8 sama dengan 75%. Mentega dan roti, support mentega roti, support mentega 0,6 dibagi 0,6 sama dengan 100%. Interesting rule, roti mentega 60%, 750%, mentega roti 60%, 100%. Knowledge G, roti mentega sama dengan 60%. Dari semua transaksi, roti dan mentega dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli roti, 75% membeli mentega. Mentega roti sama dengan 60%. Dari semua transaksi, mentega dan roti dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli mentega, 100% membeli roti. Demikian presentasi atau penjelasan dari beberapa teknik data mining, yaitu ada algoritma K-means, algoritma C45, dan a priori. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.